Kalian pernah nggak sih frustrasi sama WiFi yang lemot banget di kantor atau di kafe? Seringnya, masalahnya itu bukan di koneksi internetnya loh, tapi di cara jaringannya dirancang. Hari ini, kita bakal ngintip gimana para profesional ngerancang jaringan komputer yang rumit dari nol, mengubah kabel yang semrawut jadi koneksi yang bisa diandalin. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya permintaan simpel kayak kita butuh internet di 3 gedung bisa jadi sebuah sistem yang stabil dan aman? Ini bukan sulap ya, tapi sebuah proses perencanaan yang super teliti. Dan kita akan lihat cetak birunya sekarang. Gini deh, membangun jaringan tanpa rencana itu sama aja kayak bangun rumah tapi nggak pakai cetak biru. Mungkin temboknya bisa berdiri, tapi nanti jendelanya nggak pas, atapnya bisa bocor. Nah, di dunia jaringan, kebocoran ini artinya koneksi yang putus nyambung, keamanan yang gampang jebol, dan pastinya biaya yang bengkak. Cetak biru inilah yang mencegah semua bencana itu terjadi. Terus, apa sih isi cetak biru jaringan ini? Langkah paling pertama dan yang paling dasar itu adalah sesuatu yang disebut analisis kebutuhan. Ini adalah tahap di mana kita lebih banyak bertanya daripada masang kabel. Jadi, apa sebetulnya analisis kebutuhan jaringan itu? Anggap aja ini kayak fase detektif. Kita ngumpulin semua petunjuk. Bukan cuma soal teknis kayak kecepatan, tapi juga soal non-teknis, kayak budget, berapa banyak penggunanya, dan rencana buat ke depannya. Tujuannya apa? Biar kita bisa bangun jaringan yang benar-benar ngebantu kita, bukan malah nyusahin. Dan sama kayak detektif andal, senjata utama kita itu ya pertanyaan. Kita kan nggak bisa ngerancang solusi kalau kita nggak paham sama sekali masalahnya di mana. Jadi pertanyaan apa aja sih yang harus kita ajuin buat mecahin kasus ini? Nah, slide ini nunjukin betapa detailnya pertanyaan yang harus diajukan. Coba deh kita pakai contoh gampang, warnet misalnya. Pertanyaan, berapa banyak pengguna itu bakal nentuin seberapa kuat router yang kita perlukan. Aplikasi apa yang dipakai? Nah, ini ngasih tahu kita, perlu nggak prioritas koneksi buat main game? Keamanan? Tentu, pasti kita butuh filter konten. Dan pertanyaan soal skalabilitas itu penting biar kita nggak perlu bongkar pasang semuanya lagi pas bisnisnya makin gede. Setiap jawaban itu kayak satu kepingan puzzle. Setelah semua kepingan puzzle-nya kekumpul, kita bakal sadar kalau semua itu bisa dimasukin ke dua kotak besar, kebutuhan teknis dan kebutuhan non-teknis. Dan kita nggak akan bisa membangun jaringan yang hebat kalau cuma fokus ke salah satunya. Dua-duanya harus seimbang. Di satu sisi, ada hal-hal teknis. Ini mesinnya. Butuh bandwidth berapa, topologinya gimana, skema IP-nya seperti apa. Di sisi lain, ada realitas non-teknis, duit, waktu, dan orang yang ngerjain. Kamu bisa aja ngerancang jaringan canggih sekelas NASA, tapi kalau budgetnya cuma cukup buat warnet, ya, rencana itu nggak bakal kemana-mana. Jadi kuncinya itu ada di keseimbangan. Oke, cukup teorinya. Sekarang, yuk kita bedah gimana semua ini terapin di dunia nyata. Lewat sebuah studi kasus yang cukup menantang, membangun satu jaringan terpadu untuk 3 gedung yang terpisah. Tantangan pertama, lokasi. Kita gak cuma nyambungin komputer di satu ruangan, tapi kita harus nyatuin 3 bangunan yang kepisah. Artinya, kita harus mikirin cara ngehubunginya, mau lewat kabel fiber optik di bawah tanah, atau pakai koneksi nirkabel jarak jauh. Wah, tingkat kesulitannya langsung naik berkali-kali lipat nih. Berikutnya, kepadatan pengguna. Ada lebih dari 40 gadget yang butuh koneksi nirkabel. Ini bukan cuma soal sinyal Wi-Fi-nya nyampe apa enggak ya. Coba bayangin deh 40 orang ngobrol barengan di satu ruangan kecil. Pasti berisik dan pusing kan? Nah, kita butuh sistem yang pinter buat ngatur lalu lintas data ini biar gak ada tabrakan dan semua orang bisa connect dengan lancar. Dan ini dia nih, jantung dari semua sistemnya. Satu server pusat. Semua data penting, semua aplikasi vital, semuanya ada di sini. Ini artinya jaringan kita harus punya 2 hal utama. Koneksinya harus super ngebut, biar orang di gedung paling jauh gak ngerasa lemot. Dan yang paling penting, harus super aman, karena ini adalah benteng utama yang wajib kita lindungi. Jadi kalau kita rangkum, kebutuhan buat studi kasus kita tuh gini. Layanan yang dibutuhin lengkap, dari internet biasa sampai server web. Lokasinya juga jelas, gedung 1 buat rumah, gedung 2 khusus server, dan gedung 3 buat area publik. Dan dari semua analisis, kira-kira kita butuh koneksi internet sebesar 40 megabit per detik. Nah, dari semua analisis tadi, akhirnya cetak biru kita mulai kelihatan bentuknya. Ini bukan lagi sekedar ide-ide ngambang, tapi udah jadi sebuah rencana konkret yang mencakup semuanya, mulai dari rincian biayanya, daftar belanja perangkatnya, sampai peta jaringannya sendiri. Tentu aja, semua ini kan gak gratis. Coba lihat, gimana perencanaan yang matang itu menghasilkan rincian anggaran yang jelas banget.
Kita bisa lihat pasti berapa biaya buat beli perangkat kerasnya, berapa buat bayar jasa instalasi, dan bahkan ada pos buat biaya tak terduga. Gak ada lagi yang namanya tebak-tebakan. Dan inilah angka akhirnya, lebih dari 118 juta rupiah. Mungkin kedengarannya gede ya, tapi angka ini tuh muncul dengan kepastian. Setiap rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan, karena dasarnya adalah analisis kebutuhan yang detail tadi. Inilah bedanya antara belanja impulsif dengan investasi yang terencana. Nah, berdasarkan kebutuhan performa dan keamanan tadi, ini dia senjata-senjata utama yang dipilih. Ada router Cisco yang terkenal andal, server Dell yang kuat, switch yang bisa di-manage buat ngebagi-bagi jaringan, dan access point Ubiquiti buat koneksi Wi-Fi yang stabil. Setiap pilihan ini ada alasannya, yaitu analisis di awal. Oke, sebelum kita lihat skema IP address-nya, ada satu konsep penting yang perlu kita pahami, VLAN atau Virtual LAN. Gampangnya, bayangin ini kayak kita bikin dinding tak terlihat di dalam jaringan kita. Meskipun semua perangkat nyolok ke switch yang sama, VLAN bisa misahin jaringan publik, rumah, dan server. Jadi tamu yang lagi nongkrong di area publik nggak bakal bisa iseng ngintip server utama kita. Penting banget buat keamanan. Dan inilah kerennya VLAN kalau udah jadi angka. Kita bisa lihat ada 3 jalan yang benar-benar terpisah. Jaringan publik dikasih alokasi gede, bisa buat 126 perangkat. Soalnya kan banyak tamu yang datang dan pergi. Sementara itu, jaringan server yang super penting, cuma dikasih ruang buat 6 perangkat. Cukup buat server-server utama, dan gak ada celah buat penyusup. Ini namanya efisiensi dan keamanan digabung jadi satu. Dan inilah puncaknya, cetak biru final kita, topologi jaringannya. Kalian bisa lihat gimana koneksi dari internet masuk ke router utama yang kemudian dengan pintarnya ngebagi lalu lintas ke 3 VLN, server, publik, dan rumah, yang disebarin ke 3 gedung yang beda. Semua rencana kita dari awal tergambar jelas di diagram ini. Setelah lihat prosesnya yang panjang ini, mungkin ada yang mikir, waduh ribet banget, kenapa nggak beli aja router paling mahal terus pasang? Ini pertanyaan yang wajar banget, dan jawabannya adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Jawabannya simpel banget, ada di sini. Analisis ini adalah cara kita biar nggak boros, jadi kita beli perangkat yang pas, bukan yang paling mahal. Ini cara kita biar nggak ada lagi yang ngeluh, internetnya lemot, karena kinerjanya udah dirancang dari awal. Ini juga cara kita mastiin jaringan ini siap buat berkembang nanti, dan yang paling penting, ini cara kita biar nggak ditelepon bos nanyain kenapa tagihannya bengkak 2 kali lipat. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin sebentar. Prinsip yang sama persis juga berlaku buat skala yang lebih kecil loh. Ada berapa banyak sih gadget yang nyambung ke Wi-Fi di rumah kamu? Koneksinya suka lemot gak pas semua orang lagi streaming video? Memahami kebutuhan-kebutuhan ini itu udah jadi langkah pertama buat ngebangun jaringan yang lebih baik, bahkan buat diri kita sendiri.